Ini hanya soal istilah evangelisasi baru, hanya perdebatkan istilah apa yang mau dipakai, evangelisasi baru. Kalau Inggrisnya sangat jelas, new evangelisasi atau re-evangelisasi. Itu tidak perlu ya, biarkan itu ada di kepala kita semua. Nanti kalau diminta penjelasan bisa. Kita belum sampai di sini. Apa itu asal usul misi? Kalau dulu asal usul misi itu gereja zaman dulu, maka orang bilang missio ecclesia. Tapi setelah Vatikan tidak lagi. Misi itu asal usulnya dari Allah, lebih teologis, maka apa itu? Bagaimana penjelasannya? Allah mengirim putranya kepada dunia, lalu tindakan Allah mengirimkan putranya kepada dunia, ini adalah misi. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika putra kembali lagi ke Bapa, mereka mengirimkan Roh Kudus kepada dunia. Maka asal usul misi itu Vatikan kedua merubahnya, bukan lagi misi eklesia, bukan lagi misi gereja, tapi ini misi Allah. Perubahannya, asal usul misi itu bukan lagi gereja, tapi asal usul misi itu adalah Allah sendiri. Kalau di Protestan, Missio Dei. Maka yang pertama-tama kali menggerakkan ide-ide misi itu bukan di gereja Katolik sebetulnya, di ini orang-orang Protestan sangat kuat itu. Nah, definisi misi. Nah, kita belajar dari mereka. Kalau dulu kita pokoknya pastor, enggak, sekarang definisinya asal usul misi itu bukan dari gereja lagi, bukan dari paus, bukan dari ajaran gereja, tapi itu adalah dari Allah sendiri. Asal usul. Tujuan misi dulu, tujuan misi itu untuk pertobatan, semua orang dibaptis. Untuk karya keselamatan Allah itu tetap dipakai sampai sekarang. Tapi orang tambah lagi, itu adalah untuk menyatukan semua orang di dalam Kristus. Itu di dalam Efesus dan Kolose ya. Tujuan misi sekarang itu untuk membuat dunia baru, New Heaven and New Earth, ada di Revelation. Tujuan misi sekarang adalah untuk menyatukan orang di dalam kerajaan Allah. Tujuan misi sekarang itu adalah untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Ya, lebih luas tujuan misi sekarang. Kalau dulu datang, tobatlah mereka, baptislah mereka kembali. Itu tetap dipakai sampai sekarang. Tetap sekarang ditambah. Nggak mungkin kita baptis orang yang sudah punya agama. Misinya di mana dong kalau dia tidak dibaptis? Misi kita adalah berbuat baik kepada mereka itu. Kita satu. Cara bermisi, kalau dulu cara bermisi itu dengan cara pergi baptis. Maka orang datang dengan misionaris, datang dengan kapal-kapal para penjajah bersamaan dengan para misionaris datang. Cara kita, kebanyakan kita gereja Katolik itu, mereka kita buka misi, buka sekolah kebanyakan. Buka tempat panti asuhan, buka tempat sekolah, lalu mereka dibaptis. Setiap para misionaris dulu mereka bawa dengan obat. Meskipun mereka tidak punya latar belakang perawat, tapi mereka bawa dengan obatnya. Itu kalau apa dibaptis. Itu cara. Itu kalau sekarang dipromosikan cara dialog begini, bukan kita begini ngobrol dua belah pihak dialog, tapi bahwa definisi dialog itu lebih dari sebuah percakapan. Ketika Bapak Ibu, ada tetangga Bapak Ibu yang sedang sakit, lalu Bapak Ibu datang ke sana bawa buah, itu yang disebut dengan dialog juga. Namanya dialog kehidupan. Ketika para pembantu di rumah, dia anaknya sakit, ibu izinkan dia untuk kasih uang tambahan, itu juga misi, dialog kehidupan namanya itu. Bisa juga dialog sekarang ini lewat kesaksian seorang ibu. Umpama seorang ibu Katolik, dia baik sekali dengan tetangganya, sampai tetangganya tanya, agamamu apa?
Dia bilang agama Kristen, Katolik, agama Katolik. Baik sekali ya. Bolehkah saya masuk Katolik? Boleh. Nah, itu yang disebut tanpa dia bilang bahwa kau harus masuk Katolik, tapi ibu yang lain melihat cara hidup orang Katolik ini baik sekali. Maka itu yang disebut dengan dialog kehidupan. Itu yang kita kembangkan sekarang. Tidak lagi pergi membawa kitab suci, membaptis mereka, tidak. Tapi dengan cara-cara seperti itu. Itu yang disebut dengan metode misi sekarang, itu dialog kehidupan. Ada banyak sekali, banyak cara di sini kalau yang namanya dialog. Oke, kalau bermisi itu bagaimana supaya Kristus dikenal oleh banyak orang? Itu tadi lewat dialog kehidupan. Kalau di Asia itu dengan dialog kemajemukan budaya dan lain-lain, triple dialog orang sebut. Ada inkulturasi, cara bermisi semua itu pendekatan. Ada pendekatan liberation atau pembebasan seperti keadilan sosial ketika pastor di Flores sana dia berjuang untuk melawan korupsi. Nah, dia misi itu, misi pembebasan. Atau pastor di Timur dia bangun rumah sakit untuk anak-anak jalanan. Itu bagus juga tuh, suster PRR atau kelompok kita ini membangun sumbangan untuk bencana alam di Flores Timur dan di Timur. Itu juga bagian dari misi, memperkenalkan Kristus lewat lain. Itu yang disebut dengan cara bermisi. Ya, ada juga sekarang yang paling urgen mendesak sekarang misi juga itu ekologi, lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu harus kita kembangkan sekarang ini. Mau kita rumah baik, mau kita makan pagi tiap sore, tapi kalau tiba-tiba suhunya panas sekali, kita tidak nyaman. Artinya ada yang tidak beres dengan lingkungan hidup. Mau kita tinggal tiap hari di dalam rumah, di luar hujan lebat, angin, berarti ada yang tidak beres dengan lingkungan hidup kita. Maka sekarang dikembangkan apa yang disebut dengan misi kita itu ekologi. Saya sampai di sini dulu. Nanti kalau dikembangkan ke spiritualitas kita bisa kembangkan. Sekian dan terima kasih dari saya.